Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Aduh, saya belum dengar nih shalomnya. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji, meninggikan Dia. Sebab Dia Bapa kita yang baik, amin? Amin. Sama-sama kita mau katakan bahwa Dia Bapa kita yang baik, bukan karena ini tanggal 1, bukan karena habis gajian, ya, tapi di dalam segala permasalahan, pergumulan hidup, bahkan di hari-hari kita yang lalu. Dan hari ini bahkan hari-hari kita yang akan datang, kita percaya bahwa Allah Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah Bapa yang baik. Amin. 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 Ya Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena di sepanjang hari-hari kami, di sepanjang hidup kami tahu Engkau selalu ada bersama kami, menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Kami sangat beruntung mempunyai Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Bapa kami, bahkan sebagai sahabat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau malam ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh berkumpul bersama dalam persekutuan doa secara online ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun, baik itu tempat, waktu, jarak, dan keadaan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Allah Roh Kudus yang selalu memenuhi hati dan pikiran kami. Dan kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkarya, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kami, bahkan atas tempat di mana kami berada. Kami menaikkan doa ini Tuhan kepadamu, bersama dengan para kudus di sorga. Kami memohon biarlah Engkau memerintahkan pasukan bala tentara sorgawi-Mu bernyanyi bersama kami untuk memuji memuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan, Kau boleh menerima semua pujian penyembahan kami, doa-doa dan permohonan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kuduskan, tahirkan setiap kami supaya kami boleh layak Tuhan ada di dalam hadirat-Mu dan memuliakan serta memuji-muji Engkau. Berkaryalah Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami saat ini. Lawat setiap umat-Mu. Berkarya dan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami berterima kasih untuk selo yang Tuhan sudah hadirkan. Biar Tuhan pengurapan adikodrati-Mu turun atasnya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan terutama kami boleh mengerti dan menerima apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih para kudus di sorga dan Bunda Maria yang selalu setia mendoakan kami. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita naikkan pujian ini, kita katakan, Bapa Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Bapa Engkau baik. Benar Engkau baik Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau
ku cinta Kau. Haleluya, Bapa ku cinta Kau. Sungguh Tuhan kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami boleh memanggil Engkau Bapa kami. Bapa yang baik, yang setiap saat ada bersama kami, apapun keadaan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Betapa bahagianya kami Tuhan, menjadi anak kesayangan-Mu yang boleh terus menerus mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Dia Allah yang menciptakan kita, pemelihara jiwa kita dan pemilik hidup kita. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kita hidup terus menerus di dalam pergumulan kita. Karena percayalah, setiap pergumulan ada masa waktunya, ada expired date-nya Bapak Ibu. Karena apa? Karena Allah kita telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Itu bukti yang tidak bisa dibantah. Itu bukti cinta kasih yang paling nyata. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini ya. Kita katakan, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwa. Kau pencipta hidupku, Melihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih-Mu, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sanjung dan tinggikan. Hanya Engkau Bapa yang mau terus kami muliakan. Sebab Engkaulah Tuhan pemilik hidup kami, yang menciptakan kami Tuhan, segambar dan serupa denganmu.
Engkau beri kami kesempatan untuk terus memuji-muji Engkau. Dan kami rindu terus untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Lewat doa dan pujian kami malam hari ini, kami mau terus meninggikan Engkau Bapa. Engkau yang awal dan Engkau yang akhir. Kaulah pujian bagi kami Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Terima kasih Terima Yesus. kasih. Terima kasih Kau mau hadir dalam hidupku. Terima kasih Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau yang terbaik bagi kami, pemilik hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah pujian kami. Segala pujian kami naikkan bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pemulihan, buat kesembuhan, buat kelegaan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih oh Yesusku. Ini hati kami Tuhan, datang dalam hadirat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kelegaan, kami mengalami pemulihan, dan kami mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Bapa, saat ini setiap kami rindu menaikkan ucapan syukur yang boleh keluar dari hati kami atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu, dan atas kehadiran-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu yang mau mengucapkan doa syukur, silahkan meng-unmute speakernya. Untuk kesehatan kami hingga hari ini, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk penyertaan-Mu hari ini, besok dan selamanya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pergumulan yang boleh kami lalui bersama Engkau, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu kepada keluarga kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, begitu banyak ucapan syukur yang ingin kami utarakan kepadamu. Namun kadangkala Tuhan, kami masih belum mampu karena kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Ada rasa malu, ada rasa takut yang kadang sering menghalangi kami untuk kami boleh mengucapkan syukur kepadamu. Tapi biarlah Tuhan, melalui karya Roh-Mu yang kudus, memberi kami kekuatan, kemauan, keberanian untuk menaikkan setiap doa ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau senang Bapa ketika kami mengucapkan syukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Tuhan, kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di tempat kita masing-masing, mari kita naikkan pujian ini. Yang berpasangan silahkan nanti gandeng tangannya, jangan gandeng istri tetangga sebelah ya, yang sebelahnya aja ya. Kemudian yang punya anak digandeng anaknya. Kita mau sedikit begoyang dulu ya, kata orang Manado begoyang. Oke? Mari. Karena Roh kami ya Tuhan, Amin. bergandeng tangan kami semuanya. Di mana? Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sekali lagi ya. Satukanlah Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya.
tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Sekaranglah waktunya kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi ya. Roh tercurah Dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Baik, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sudah agak panas kan situasinya? Panas bukan karena nggak ada AC ya, tapi panas karena kita bersemangat memuji Tuhan dengan Amin. kekuatan rohnya yang membakar semangat kita. Amin. 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 Oke, saya mau menyapa dulu ya. Selamat datang Bro Anselo. Mana ini adikku sayang? Shalom. Shalom Roselo. Oh, haleluya. Selamat Belum di-unmute. malam. Asik. Shalom. Adik kita nih so tambah hari tambah ganteng ya. Tuhan Puji Yesus nama baik. Tuhan. Ya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami ya Selo. Nah, berkat Tuhan melimpah atasmu, pengurapan adik kodrati turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Lalu kami juga mau menyapa Bapak Ibu yang hadir, ada Pak Yohanes Hendra Gunawan. Mana wajahnya? Cuma jarinya doang di atas kepala lambai-lambai. Halo Pak Indra. Ya. Lalu ada Opung. Opung ini paling teladan ini, harus dapat hadiah ini Pak Paulus, nanti hadiah Natal. Mana Opung wajahnya Opung? Halo Pu. Mana Opung? Pak Paulus bisa dilihatkan dulu wajah Opung, kami nggak bisa lihat ya. Ya, shalom Opung, Horas. Horas. Wah, sehat Opung? Sehat, sehat. Mau lihat Amin. sudah bergabung malam ini Opung. Semangat kami. Semangat. Kehadiran Opung membuat kami semangat. Amin. Sama-sama. Amin. Sehat terus ya Opung. Kemudian ada siapa lagi ini? Oh, ada Pak Yusak. Halo my bro. Halo. Pak Yusak. Shalom. Yusak. Kai Britandu Pak Yusak. Amin. Sehat. Oke. Ada Mas Lan. Halo Mas Lan. Halo Mas Lan Sinaga. Luar biasa. Ya, kemudian teman-teman yang lain ini ada Astri sayang. Lalu ada Krisnanto, Pak Wisnu, juga Pak Nandi yang di YouTube. Ya, shalom. Pak Mas Lan, Bu Angela, ya, Ibu Olive, Ibu Anastasia. Olive, halo. Oke, shalom. Dan yang di YouTube kami mau sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Terima kasih buat kehadirannya ya, karena kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara semua memberi kami kekuatan yang baru. Amin. Amin. Iya, nih mari kita siapkan hati kita ya. Tadi kita sudah tos-tosan dari jarak jauh. Nah sekarang kita siapkan hati kita mau masuk untuk lebih dalam memuji, menyembah Tuhan. Amin. Amin. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk boleh lebih dalam merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mengundang Kau ya Allah Roh Kudus, berkarya di hati dan pikiran setiap kami yang bergabung.
dalam PD malam hari ini. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Buka mata hati dan telinga kami, supaya kami semakin mengenal Engkau ya Allah Roh Kudus. Dan berikan kami hati yang mau dididik dan diajar untuk semakin indah dan mulia di hadapan Tuhan. Memiliki sikap, pola pikir dan karakter yang berkenan kepadamu. Kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus. Membalut setiap luka hati kami. Menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Memulihkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, keuangan kami, keluarga dan para sahabat kami. Hubungan-hubungan kami dengan sesama, juga pekerjaan, usaha. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk memulihkan kami dan membebaskan kami dari segala keterikatan yang tidak memuliakan Engkau. Allah Roh Kudus, marilah Engkau hadir. Hadirlah di tengah kami. Lawat hati kami. Lawat setiap hati umat-Mu. Sebab kami perlu Kau Tuhan. Engkau perisai hidup kami. Oh ya Rana ya Ramase, Ipaya ya Naya Ramabo. Haleluya. Sekian ya Ramahila Sakarapasi. Engkaulah perisaiku Saat badai hidup menerpaku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, benar Kau perisai kami. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan.
menerpaku Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Dan kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang.
Satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami, sehingga kami mampu bertahan di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih Tuhan, ketika kami boleh bersyukur, ketika kami boleh fokus hanya memandang kepadamu, maka pergumulan-pergumulan kami itu Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya bagi kami. Karena Tuhan memberi kami kekuatan, Kau memperbaharui terus iman pengharapan kami kepadamu. Kau memperbaharui terus kehidupan kami dan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pergumulan-pergumulan yang Kau izinkan kami alami, itu menguatkan kami, mendewasakan kami, sehingga kami semakin boleh hidup seperti yang Kau kehendaki. Dan terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami, yang membantu kami tetap kuat untuk melewati setiap pergumulan dan ujian-ujian dalam kehidupan kami. Kini Bapa, kami siapkan hati kami. Kami rindu mendengar kebenaran dan firman-Mu. Kami mempersilahkan Kau ya Roh Kudus untuk membuka setiap mata hati, telinga dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang ditabur termaterai di dalam hati kami, di pikiran kami, dan Kau yang memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Kami memohon kuat kuasa darah Yesus yang mengurapi saudara kami Selo untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin. Amin. Silakan, Selo. Iya, puji Tuhan. Thank you, Sister Elfri dan sahabat-sahabat PDL Sentra Kasih Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Baik sahabat-sahabat yang ada di Zoom maupun sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Kembali malam hari ini kita berkumpul bersama untuk belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana kita tetap mekar di masa yang sukar ini gitu ya. Apalagi dalam seminggu terakhir ini kita tahu ada banyak berita yang mungkin bikin kita mulai deg-degan, bikin kita mulai takut, bikin kita mulai khawatir dengan varian baru Omicron ini gitu ya. Mungkin WA grup kita udah mulai rame tentang diskusi tentang varian baru ini. Dan juga mungkin beberapa dari kita yang sudah planning mau jalan-jalan di Nataru ini tiba-tiba karena kondisi yang tiba-tiba berubah cepat ya mulai bete gitu ya, baru PPKM turun sekarang dinaikkan lagi, gimana nih keadaan. Mungkin hari-hari ini bikin kita kembali bingung gitu ya, mungkin seakan-akan kita bisa balik lagi dalam kondisi kebingungan seperti yang tahun lalu waktu kita pertama kali belum punya pengetahuan tentang pandemi ini, sehingga kita nggak tahu untuk ngapa-ngapain. Tetapi sebagai orang percaya kita tahu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari selalu menyertai kita. Biarlah memang faktanya ada keadaan ini, tetapi kita tetap berjaga-jaga tentunya dengan protokol kesehatan yang tepat, dengan iman yang kuat, sehingga imun kita semakin baik lagi. Oke, sahabat-sahabat Kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembahasan tema kita malam hari ini. Untuk itu, seperti biasa saya tidak akan share screen, jadi Bapak Ibu siapkan kitab suci, catatan-catatan. Jika Bapak Ibu rindu untuk mencatat apa yang kita diskusikan malam hari ini, kita bisa catat. Saya minta tolong Pak Paulus boleh jadikan saya co-host karena saya mau share video. Ada satu tayangan yang saya rindu untuk kita lihat gitu ya, bahwa sekali lagi tantangan ini nggak cuma untuk kita kok sebagai pengikut Kristus gitu ya, bukan cuma untuk orang-orang yang aktif pelayanan, tetapi setiap kita terimbas dan kena badai ini. Tetapi bagaimana kita mau overcome ya, bagaimana kita mau mengalahkan keadaan, bagaimana kita mau berjuang bukan hanya untuk bertahan tapi kita harus menang.
Ini profil picture-nya Anastasia, saya suka banget. We are more than conqueror. Artinya apa? Kita lebih dari seorang pemenang ya. Pemenang bukan cuma soal bertahan, tetapi pemenang dia harus menjadi pemenang dari apa yang sedang dialaminya. Oke, kita lihat tayangan ini. Bagaimana sebagai pribadi, walaupun kita berbeda keyakinan dengan apa yang ditayangkan ini, tapi kita mau belajar banyak hal dari video ini. Bentar ya. Oke, sebentar. Saya cari dulu videonya, sahabat-sahabat terkasihan Tuhan. Sebentar. Oke, ini dia. Sebelumnya, sebelum produksi Keripik Sari Kediri ini kami adalah produsen frozen food. Karena pemasaran kami secara online, sehingga sering sekali ketika dalam pengiriman itu barang nyampe setelah masa ketahanan frozen food. Karena ya efek dari corona COVID-19 ini, sehingga ekspedisi itu sering tidak tepat waktu, sehingga kami cari solusi lain bagaimana kita punya produk yang tahan dalam pengiriman, sehingga nemulah Keripik Sari Kediri. Kalau omset ya sementara ini sekitar 2 jutaan lah untuk 1 bulan, karena nggak mesti, kadang juga pas rame, kadang juga pas agak sepi. Ya, oke, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, ini salah satu kisah sukses dari seseorang yang berjuang tentunya, yang berjuang untuk mengalahkan kondisi di tengah masa pandemi ini, gitu ya. Karena seringkali kita terlalu banyak mendengar hal-hal negatif dari masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau lihat sedikit lebih lebar gitu ya, ada begitu banyak success story dari begitu banyak orang-orang, ada begitu banyak kisah sukses dari begitu banyak pribadi-pribadi yang justru di tengah masa pandemi ini mereka bisa overcome, mereka bisa mengalahkan keadaan, ya. Kita semua ada di masa yang sama, kita semua ada di gelombang yang sama, tapi kenapa ya? Kok saya masih seperti ini aja? Usaha saya begini-begini aja, bahkan cenderung menurun. Padahal kata janji firman, engkau tidak akan pernah nggak akan pernah turun, engkau akan terus naik, engkau akan hidup dari satu kemuliaan sampai kemuliaan yang lain, engkau akan menjadi kepala bukan lagi ekor. Tetapi kenapa di tengah keadaan masa pandemi ini, kok semua janji-janji Tuhan itu nggak terjadi dalam hidup saya, nggak terjadi dalam kehidupan beriman kita, nggak terjadi dalam pekerjaan, nggak terjadi dalam karya, dalam hidup pribadi saya. Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya. Ini harus menjadi sebuah tantangan iman untuk setiap kita, orang-orang percaya. Karena sesungguhnya Yohanes 10 ayat 10b dengan jelas katakan apa? Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki di dalam sekelimpahan. Bagaimana waktu Yesus hadir dalam kehidupan orang yang percaya, kita ini mengalami kepenuhan. Bukan hanya bicara soal kepenuhan berkat materi, tetapi kita kepenuhan hikmat, kepenuhan kasih karunia, kepenuhan berkat, kepenuhan hal-hal yang berasal daripada Tuhan.
Justru di saat masa pandemi ini, di tengah masa-masa ini gitu ya. Karena seringkali kita takut sama masalah, kita tolak masalah. Tetapi justru di dalam kelemahan kita akan melihat kuasa Tuhan sempurna. Nah, gimana kita mau lihat kuasa Tuhan sempurna kalau kita sendiri aja menolak pergumulan ini, menolak permasalahan ini, menolak proses yang Tuhan mungkin izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Padahal maksud Tuhan adalah, aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang akan berikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 ini mau menyatakan bahwa isi hati Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan itu baik untuk saya, itu baik untuk Bapak Ibu, itu baik untuk kita semua. Termasuk di tengah masa pandemi ini. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah yang katanya nih dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita benar-benar bisa memaknai masa-masa pandemi ini. Kita bisa memaknai mungkin dengan datangnya varian yang baru. Kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap fokus, kita bisa tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, dan kita bisa tetap mekar di masa yang sukar. Untuk itu, mari kita siapkan satu bagian firman Tuhan, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya minta sahabat-sahabat yang ada di Zoom bisa bacakan ayat ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Silakan. Satu orang bisa unmute dan bacakan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Silakan. Walaupun saya tidak lihat saudara buka kamera, tapi saya percaya saudara tidak sedang kemana-mana. Jadi mohon dibuka kitab sucinya dan tolong bacakan. Silakan. Yang ada di Zoom. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Halo. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terima kasih Pak Yohanes. Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, untuk tetap mekar di masa sukar, poin yang pertama adalah andalkan Tuhan. Karena waktu saudara dan saya andalkan Tuhan di masa sukar ini, firman Tuhan katakan hidup saudara akan jadi hidup yang diberkati Tuhan. Walaupun saudara lihat di ayat 8, tetap ada panas terik saudara terkasih Tuhan, tetapi daun tetap hijau. Tetap ada tahun kering, tetapi tidak khawatir. Di tengah tahun kering sekalipun, dia tetap menghasilkan buah. Artinya apa? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak bisa digoyangkan oleh keadaan yang sedang terjadi di luar. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang percaya penuh kepada Tuhan. Apa sih yang dimaksud mengandalkan Tuhan? Kalau menurut Amsal 3 ayat 5 dan 6, saya bacakan untuk saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6, mengandalkan Tuhan adalah ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengandalkan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan penuh dan mengakui dia di dalam segala hal. Percaya saja tidak cukup. Jadi mengandalkan Tuhan adalah percaya dan melibatkan Tuhan di dalam seluruh perkara kehidupan kita. Melibatkan Tuhan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kehendak kita. Melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Tuhan menjadi satu-satunya Allah di sana. Itulah definisi tentang mengandalkan Tuhan, saudara. Karena sekali lagi celakalah kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau saudara balik ke Yeremia 17 ayatnya yang kelima kalau nggak salah, saudara. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa kita banyak gagalnya, banyak
hancurnya di tengah masa sukar ini bukan karena kita nggak percaya sama Tuhan, tetapi mungkin kepercayaan kita nggak sepenuh-penuhnya dan kita tidak melibatkan Tuhan sepenuh-penuhnya. Masih ada bagiannya kita andalkan kekuatan kita sendiri. Bukan berarti saudara dan saya tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Percaya kepada Tuhan bicara melibatkan Tuhan. Artinya apa? Ada kerjasama antara saudara dan Tuhan, antara Selo dan Tuhan. Bagaimana di dalam doa kita percaya dan juga kita bekerja, kita berusaha, tetap memaksimalkan potensi-potensi diri kita. Kesaksian video tadi dari sahabat kita itu nggak akan terjadi kalau mereka cuma doa. Bukan artinya kita mengecilkan kuasa doa, tetapi doa, iman, tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya apa? Harus ada keterlibatan Tuhan di sana. Harus ada kerjasama bersama dengan Tuhan di sana. Karena apa? Untuk sukses masa depan saudara. Untuk tetap mekar di tengah masa pandemi, di masa sukar ini. Itu bagiannya kita, saudara. Kenapa saya bilang bagiannya kita? Karena masa depan kita ada di dalam diri kita. Our future is in us. My future is in me. Masa depan Selo ada di dalam diri Selo. Amsal 20 ayat 5 dengan jelas katakan apa? Rancangan Tuhan itu seperti air yang dalam. Tetapi hanya orang yang pandai, hanya orang yang bijaksana tahu untuk menimbanya. Artinya apa? Kesuksesan kita tidak tergantung dengan keadaan yang di luar. Tetapi kesuksesan kita, masa depan kita tergantung dengan apa yang telah Tuhan taruh di dalam diri kita. Talenta, potensi, kreasi, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk cari solusi, hikmat, kebijaksanaan, itu ada di dalam diri kita. Tetapi anehnya kita nggak mau memaksimalkannya. Kita terlalu mengandalkan keadaan yang di luar. Kita terlalu mengandalkan relasi-relasi kita yang mungkin ada di luar. Tetapi sesungguhnya untuk menjadi besar, untuk menjadi sukses, untuk tetap mekar di masa yang sukar, Tuhan sudah taruh semuanya yang saudara dan Selo perlukan untuk tetap eksis, untuk tetap berbuah, untuk tetap berbunga, walaupun keadaan ini sukar, walaupun dikatakan ini tahun kering, walaupun ini dikatakan ya tahun yang bermasalah. Persis seperti cerita tadi, bagaimana mereka belajar untuk menemukan hal yang baru daripada keadaan-keadaan yang mereka alami sebelumnya. Jalan keluar ada Tuhan taruh di dalam diri kita. Itu bicara soal hikmat, itu bicara soal kemampuan berpikir, bicara kemampuan untuk meresponi keadaan. Dengan apa? Dengan talenta-talenta saudara, dengan potensi-potensi saudara. Dan itu semua built-in dalam diri kita. Dan bagian kita bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus yang juga built-in, dibangun dalam diri saudara dan saya untuk memaksimalkan. Itu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan cuma kita doa tapi tidak berbuat apa-apa. Tuhan juga bingung mau ngapain kalau kitanya diam. We need to do something. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Dengan apa? Dengan daya yang ada dalam diri saudara. Dengan kemampuan yang ada dalam diri saudara dan saya. Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memberkati setiap usaha yang saudara dan saya lakukan. Jadi poin yang pertama bicara mengandalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita pribadi. Dan melibatkan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Poin yang kedua, bicara dari Mazmur 1 ayat yang pertama. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat yang pertama dan kedua. Lihat baik firman Tuhan saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa seringkali kita takut? Karena mungkin seringkali kita terlalu banyak dengar cerita, berita hoax yang belum tentu benar. Makanya hidup kita nggak bahagia.
Makanya hidup kita nggak bersuka cita karena kita terlalu berfokus kepada hal-hal yang belum tentu benar. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Lihat baik, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi poin yang kedua, sahabat-sahabat Elsa yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, untuk tetap mekar di masa yang sukar, engkau dan aku harus menjadi orang benar. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang hidupnya dibangun berdasarkan kabar sukacita Injil. Orang yang hidupnya dibangun berdasarkan kabar firman Kristus. Orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupannya. Masalah terjadi bukan karena apa ya? Bukan karena Tuhan mau kita menderita. No. Tuhan nggak mau kita menderita. Tetapi seringkali cara hidup kita, saudara, yang nggak beres. Pola pikir kita yang nggak beres. Cara kerja kita yang nggak beres. Udah tahu masa pandemi, bikin bisnis yang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya merugikan orang lain. Itu bahaya besar, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang penting gua cuan, yang penting gua untung. Bodoh amat orang lain menderita. Itu orang yang duduk di dalam pencemooh, yang hidupnya tidak benar di mata Tuhan. Bagaimana bisnis kita mau diberkati kalau ada banyak macam hal yang kita lakukan yang tidak sejalan, tidak selaras dengan firman Tuhan. Yang penting gua untung besar, bodoh amat orang menderita. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Firman Tuhan katakan, orang yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Merenungkan itu bukan cuma baca, tetapi dia menyimpan setiap perkara firman dalam hatinya. Dan bukan cuma simpan, tapi dia melakukan firman. Itu. Jangan kita cuma rajin baca firman, tetapi waktu kita do bisnis, firman Tuhan kita buang jauh-jauh. Gak bisa, saudara. Kita harus lakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara lihat saudara catat aja dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan melakukannya, mereka akan menjaga kehidupannya dengan hati-hati. Dan kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka buat, Tuhan buat mereka berhasil dan beruntung. Firman Tuhan bukan knowledge, saudara. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu roti hidup. Firman Tuhan itu rema bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Makanya kita harus hidupi firman Tuhan itu dengan tepat. Kita harus hidupi firman Tuhan itu dengan benar. Waktu kita hidupi firman dengan benar, maka kita sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi orang benar. Orang benar tidak otomatis kita yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bertumbuh berakar dalam gereja Katolik. Itu otomatis menjadi orang benar. Belum tentu, saudara. Orang benar adalah mereka yang berproses untuk lakukan, hidup, dan menghidupi sang kebenaran. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu menghidupi firman-Nya. Dihidupi oleh firman-Nya. Dan hidup karena firman Tuhan. Tetap ada masalah. Tetap ada proses. Tetapi mereka dimurnikan lewat proses ini. Jangan kita menjadi orang yang egois dengan minta Tuhan singkirkan masalah. No, justru di tengah masalah itu Tuhan hadir. Di tengah masalah Tuhan membentuk, mendewasakan kita. Memurnikan kita untuk kita boleh percaya penuh kepada karakter Kristus. Catat baik, masalah membentuk kita untuk percaya penuh kepada karakter Kristus. Bukan hanya minta berkat-berkat. Masalah menjadikan kita percaya bahwa Yesus itu baik. Masalah menjadikan kita percaya bahwa Yesus itu setia. Masalah membawa kita melihat bahwa Yesus Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian.
Jangan tolak masalah. Di dalam masalah Tuhan hadir. Dia tidak hanya hadir dalam sukacitamu saudara, tetapi dia Allah yang mau hadir di dalam lembah kekelaman yang sedang saudara dan saya alami di tengah masa pandemi ini. Itulah Tuhan yang berbelas kasih. Itulah yang kita bisa alami dan terima daripada Tuhan. So percaya pada janjinya saudara. Percaya pada setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Langit bumi akan berlalu. Tetapi satu yang tinggal tetap, yaitu kuat kuasa firman-Nya. Kuasa firman Tuhan tidak pernah berbohong. Kuasa firman Tuhan pasti menghidupi. Kuasa firman Tuhan pasti memberkati setiap kita. Karena ada satu janji yang Tuhan berikan kepada orang yang mau hidup dalam kebenaran. Yang mau menghidupi kebenaran. Dan kebenaran itu hidup di dalam dirinya. Masih dalam kitab Mazmur. Tetapi ayat yang Mazmur bab 92 ayat 13. Orang benar saudara. Saudara lihat ya, orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur. Lihat, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, saudara tahu Libanon, Israel itu tanah kering ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Catat baik, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Betapa kebaikan Tuhan. Gak cuma satu masa saudara. Firman Tuhan katakan sampai masa tuamu. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu bicara kontinuitas. Nggak bilang dia ada and then dia hilang itu. No. Yang membuat penyertaan Tuhan itu hilang karena dosa saudara dan saya. Karena pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Karena bisnis kita yang tidak benar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan antara kita dengan Allah adalah perbuatan-perbuatan daging kita. Kesalahan-kesalahan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan tentunya dosa-dosa kita. Penyertaan Tuhan itu selalu dan untuk selamanya. Jadi nggak ada istilahnya tuh kalau Tuhan kita berdoa, Tuhan kenapa Engkau tinggalkan aku? No, itu doa orang tidak percaya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan selalu berseru, Tuhan terima kasih Engkau selalu dan senantiasa ada dalam hidup. Hiduplah di dalam kebenaran firman, maka penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Di dalam lembah kekelaman sekalipun Mazmur 23 mencatat, gak ada Tuhan, tongkat Tuhan itulah yang menyertai dan melindungi saudara dan saya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saudara dan saya menjadikan firman Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri, sebagai gembala, pemimpin dalam setiap perkara hidup kita. Pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga, apapun yang kita lakukan. Yesus adalah gembala. Firman Tuhan katakan apa? Kita tidak akan pernah kekurangan. Poin yang ketiga. Poin yang terakhir saudara, untuk bisa mekar di masa yang sukar, saudara bisa lihat ayatnya di Yesaya 43 ayat 2. Saya bacakan untuk sahabat-sahabat rasam Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau saya sambung di ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini janji firman Tuhan. Orang yang andalkan Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran prinsip kerajaan Allah, mereka akan berjalan bersama Tuhan. Catat baik. Berjalan bersama Tuhan. Lihat baik. Apabila engkau menyeberang air, aku akan menyertai engkau. God is in control. Tuhan
ada bersama dengan kita. Tuhan beserta kita. Allah semesta alam bersama dengan hidup saudara dan saya. Ada dalam pekerjaan saudara dan saya. Allah yang sangat dahsyat itu menyertai kita. Apa yang kita takut? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Betul, sekali lagi Tuhan mau kasih tahu, bukan Tuhan mau bikin kita menjadi manusia-manusia instan tanpa masalah. Saudara lihat baik dong firman Tuhan. Engkau harus menyeberang air, harus. Kita harus berusaha menyeberang air. Tetapi di situ ada penyertaan Tuhan. Tuhan nggak biarin sendiri. Kita harus melalui sungai-sungai. Artinya apa? Ada bagian yang saudara dan saya harus kerjakan. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita melewati sungai, melewati air, ada penyertaan Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak membakar kita. Karena apa? Karena ada Tuhan di sana. Tuhan itu rekan seperjalanan saudara dan saya. Tuhan itu bukan seperti cheerleader yang hanya bersorak, ayo selo dari depan, kamu bisa, kamu bisa. Atau Tuhan itu bukan cuma orang yang memotivasi dari belakang, dorong-dorong, ayo selo kamu bisa, ayo Pak Paulus kamu bisa, ayo si Alfred kamu bisa. No. Allah kita Allah yang berjalan bersama dengan kita, yang menyertai kita, yang tahu waktu kita lapar, yang tahu waktu kita haus, yang tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Artinya apa? Ada bagian mungkin kita tersandung. Mau jatuh gitu. Tetapi tangan Tuhan langsung menolong kita cepat. Bagian kita hanya percaya kepada karakternya. Bukan percaya pada berkatnya, tetapi percaya kepada Allahnya. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan kemudian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan kemudian. Kalau kita berkaca di 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Karena apa? Lihat statement selanjutnya. Sebab Allah setia. Dan Allah yang setia ini tidak akan pernah membiarkan. Jadi stop berpikir Allah cuek. Stop berpikir Allah nggak peduli sama bisnis kita. Stop berpikir Allah nggak peduli sama hidup pribadi kita. Stop berpikir Allah itu Allah membiarkan kita sendirian. Cross check di dalam diri kita, saudara terkasih Tuhan. Jangan-jangan nih kita yang tinggalin Allah. Jangan-jangan nih kita yang nggak peduli. Kalau kita lihat semua janji firman Tuhan, seharusnya nih orang percaya itu bisa tetap hidup. Bukan cuma bertahan, tetapi kita bisa menang. Ya. Kita bisa menang dari semua ini. Jalan-jalannya sudah Tuhan tetapkan. Ya, kita sudah divaksin, puji nama Tuhan. Kita juga jaga protokol kesehatan, puji nama Tuhan. Walaupun do bisnis, kita tetap lakukan protokol kesehatan. Kita tetap meeting, walaupun mungkin sekarang udah banyak meeting offline, tetapi kita nggak melupakan protokol kesehatan. Lakukan bagian saudara. Kita nggak boleh diam. Takut karena ada varian baru. Oke lah, ini faktanya. Tetapi kita tetap harus berusaha mengusahakan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Tetapi tetap kita jaga sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan. Ya kalau belum vaksin ya vaksin. Ya. Ini penting untuk saudara dan saya hidupi. Catat baik, kita nggak cuma bisa bertahan. Engkau dan aku bisa overcome. Kita bisa menang kok. Ya Roma 8 ayat 37 itu katakan kita lebih dari pemenang. Hidup saudara dan hidup selo masih tetap bisa mekar. Masih bisa tetap hidup. Masih bisa tetap menghasilkan. Apabila kita lakukan 3 poin tadi. Andalkan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran. Dan juga tentunya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jangan pernah minta Tuhan singkirkan masalah-masalah kita. Tetapi minta Tuhan beri kekuatan untuk kita dimampukan untuk mendaki dan mengalahkan masalah-masalah iman kita. Jangan jadi orang Katolik yang terlihat hanya begitu kuat waktu kita dalam persekutuan doa.
Tetapi justru dalam real life kita, dalam pekerjaan kita, terutama kalau bicara soal finansial, saudara dan saya harus hidupi 3 poin ini. Kenapa saya bilang ini? Karena ini yang saya hidupi. Bisnis kami pun sempat drop, tetapi waktu kami andalkan Tuhan, waktu kami hidupi semua seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada prosesnya, dan proses ini nggak mudah, tapi syukur kepada Allah. Kami tetap dapat mengalami Tuhan di tengah proses iman ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih Tuhan, hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, karyamu, pelayananmu tetap bisa mekar di masa yang sukar. Tapi bagian kita adalah andalkan Tuhan, hidupi kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dan percaya, waktu kita menjadi orang benar, menjadi orang yang andalkan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Itulah yang membuat Selo dapat tetap bersyukur, karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Tetapi ada bagian yang harus saya jalani, ada bagian yang harus saya hidupi, ada bagian yang harus saya syukuri, walaupun mungkin susah, tetapi saya belajar berjuang untuk mensyukuri apapun yang terjadi. Karena saya tahu Tuhan saya bukan Tuhan yang cuek, Tuhan saya bukan Tuhan yang jauh, Tuhan saya adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang selalu menolong. Tetapi bagian Selo, bagian saudara tetap berproses. Apapun keadaan di luar hari ini, apapun tantangan iman di luar hari ini, percayalah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, engkau tetap bisa mekar, engkau tetap bisa menghasilkan, engkau tetap bisa berbuah. Waktu kita andalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan menjadi orang benar, karena disitulah kita melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami hidup semua karena kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar sesuatu, bahwa di tengah pandemi yang belum beres ini, bahkan ada varian baru yang diceritakan lebih menakutkan dibanding yang sebelumnya. Kami mau belajar untuk bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hidup dan Engkau bukan Allah ilmu pengetahuan, Allah yang mati, tetapi kami percaya Engkau Allah yang hidup, Sang Immanuel, Allah beserta dengan kami semua. Ya Tuhan yang berbelas kasih, ini kami biarlah lewat pembelajaran firman malam hari ini, bagaimana keadaan mungkin belum berubah, tetapi bukan berarti hidup kami stuck, bukan berarti hidup kami tidak menghasilkan sesuatu. Justru di tengah pandemi ini kami harus berjuang bersama dengan Tuhan untuk menang, bukan hanya bertahan ataupun kalah, tapi kami harus menang karena kami tahu kami mau lakukan 3 hal ini Tuhan, yaitu mengandalkan Engkau dalam setiap perkara hidup kami, melibatkan Engkau dan percaya sepenuh-penuhnya kepada janji firman-Mu, dan dengan kuat kuasa firman-Mu kami hidup di dalam kebenaran itu dan kami dibenarkan sehingga kami hidup menjadi orang yang benar, karena kami percaya orang yang benar, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, mereka akan mengalami penyertaan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang berbelas kasih, dan Allah yang sungguh amat sangat baik bagi kami. Bapak, terima kasih, izinkan aku berdoa malam hari ini untuk sahabat-sahabat PDPKK Elsa Cikarang yang saat ini hadir di Zoom dan juga di dalam YouTube. Tuhan, Engkau Allah yang berbelas kasih, hamba berdoa, hamba mohon kiranya kasih setiamu, anugerahmu, rahmatmu, perlindungan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan Roh Kudus-Mu selalu menerangi sahabat-sahabatku ini di dalam setiap karya hidup, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, bisnis atau apapun juga. Biarlah Engkau yang membuat sahabat-sahabatku ini tetap kuat di tengah keadaan, di tengah pandemi atau kesusahan yang sedang dialami. Engkau memberkati, Engkau menghidupi dengan nafas iman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah sahabat-sahabatku ini boleh menang, bukan hanya bertahan, tetapi menang di dalam segala pergumulan iman mereka. Karena mereka andalkan Tuhan, hidup benar, dan Tuhan menyertai. Bagi mereka yang sakit, hamba berdoa, kiranya Engkau Allah penyembuh,
dengan kuat kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, dengan materai darah anak domba Allah yang tercurah, dan dengan kuasa mujizat-Mu, hamba mohon, hamba berdoa dengan kuasa penumpangan tangan, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memulihkan yang terluka, Engkau menghidupkan semangat yang sudah redup, dan dengan kuat kuasa-Mu, Engkau membuat sahabat-sahabatku seperti Engkau membuat hidupku dan keluargaku dan semua orang yang Kukasihi tetap mekar di masa sukar ini. Biarlah hanya karena Engkau dan hanya bagi Engkau kami hidup, sebab Engkaulah Tuhan yang juru selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih banyak Selo. Terima kasih untuk firman yang kami boleh terima malam hari ini. Yang Selo boleh sampaikan yang sungguh menguatkan setiap kami. Bapak Ibu yang terkasih, tema pada malam hari ini, mekar di masa sulit. Ya, seperti firman yang tadi kita sudah sama-sama dengar dan doa yang disampaikan oleh Selo. Saya percaya atau kami semua percaya Bapak Ibu. Kita boleh melihat bukti penyertaan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Coba lihat tubuhnya masing-masing sebentar, saya minta waktu. Apa yang bertambah kurus selama masa pandemi? Rata-rata kita semua menjadi mekar di masa sulit. Ini adalah salah satu bukti nyata penyertaan Tuhan, ya kan? Mau gak ada kerjaan, mau yang nganggur, semua bertambah mekar. Termasuk kami yang ada di studio ini. Henry saja naik 20 kilo ya. Ya, itu salah satu bukti nyata ya. Tapi bukan hanya dalam hal itu. Tadi seperti yang Selo sampaikan, Allah kita selalu hadir bersama kita. Jadi apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita, puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang begitu hebat, Allah kita yang begitu luar biasa, yang selalu ada bersama kita. Nah Bapak Ibu yang kami kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami persilahkan Ibu Yen untuk bersiap-siap. Nah sebelumnya Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita, ya. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya, kita menyerahkan hidup kita pada Allah yang hebat, Allah yang setia. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Kita naikkan pujian ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, Semua atas izin, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu
semua yang atas seizin dirimu, semua yang ingat dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sekali lagi semua yang terjadi, Semua yang terjadi dalam hidupku, benar Tuhan, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Selamat malam Tuhan. Tuhan yang selalu mengenal hati kami, Tuhan yang selalu mengenal seluk-beluk kehidupan kami, Tuhan yang selalu mengenal perkara di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa beberapa doa yang ingin kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Beberapa teman-teman yang ingin meminta pertolongan dari Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk arwah Ibu Rita atau Diana Astuti Tuhan Yesus yang baru meninggal Tuhan. Semoga kiranya Tuhan menerima rohnya Tuhan Yesus. Dan dia berada di samping-Mu di dalam keadaan yang bahagia bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Septi, untuk Ko Andre, untuk Ko Willy, untuk Pak Willy. Semoga mereka bertiga dalam keadaan yang selalu baik Tuhan Yesus dan berangsur-angsur sembuh Tuhan dari setiap penyakit mereka. Kami juga berdoa untuk acara bakti sosial yang akan dilangsungkan di Baduy Tuhan pada tanggal 17 sampai 19 Desember ini. Kiranya seluruh acara ini Tuhan Yesus, Engkau berkati cuaca, Engkau berkati kesehatan para peserta yang ingin ikut, Engkau berkati juga dana dan sumbangan yang akan masuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk sebuah rumah yang akan dijual di Bandung di Mekarwangi. Semoga rumah ini cepat terjual Tuhan Yesus dan segala sesuatunya Tuhan lancarkan. Juga untuk sebuah pembelian tanah yang sedang berlangsung Tuhan. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Keuangan-keuangan yang akan ditransfer juga semuanya lancar Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara pernikahan seseorang di awal Januari. Semoga semuanya Tuhan lancarkan dan Tuhan sukseskan juga cuaca Tuhan Yesus. Tuhan berikan cuaca yang baik. Dan saat ini kami membawa seorang sahabat Tuhan yang berdoa untuk jodohnya di dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau tahu seorang wanita yang baik ini. Tuhan tahu setiap pergumulan hidupnya dan Tuhan pasti berikan orang yang baik di dalam kehidupannya. Seseorang yang pantas, seseorang yang sesuai untuk menjadi teman di dalam kehidupannya. Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pada malam hari ini Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami dan mendengarkan seluruh doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Yen untuk doa syafaat yang boleh kita naikkan pada malam hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu yang telah menyampaikan atau yang SMS, WA ataupun email permohonan-permohonan doanya. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab dengan caranya yang ajaib dan biarlah karya kasih Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan
kita semua, terutama Bapak Ibu yang sudah menyampaikan permohonan doanya melalui komunitas PDKK Elsa Cikarang. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kami persilahkan, nanti ada nomor yang ditayangkan, silahkan Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui komunitas PDKK Elsa, boleh mentransfernya. Sambil kita memberi yang terbaik, kita mau naikkan pujian ini. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Allah yang setia, yang selalu ada bersama kita. Amin. Amin. Perlu khawatir terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut Ya, untuk melangkah maju, untuk melangkah maju. hadirat-Mu Tuhan berkuasa dan menjaga. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang, Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai kami. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, Terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu khawatir untuk melangkah maju. hadirat-Mu berkuasa menjagaku. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagaiku Tuhan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ya Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan Bapak Ibu yang sudah mau bergabung bersama kami dalam PD Online malam hari ini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Nah sekarang sebelum kita doa penutup atau lagu penutup, kita mau baca pengumuman dulu ya. Ya. Silakan Pak Made. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bro Silo. Ya,
yang malam hari ini memberikan firman Tuhan, penyegaran iman pada kita semua. Luar biasa, kita boleh disegarkan kembali dan diingatkan kembali untuk tetap tegar di masa sukar. Oke. Untuk PD selanjutnya ya, masih dengan online ya, Rabu minggu depan tanggal 8 Desember dengan tema pelayan yang menjadi berkat. Firman akan dibawakan oleh Bro Alex Juniarto ya. Untuk PD terakhir ya, yang tadi ya, untuk PD selanjutnya kita ketemu di tahun depan ya, langsung di Rabu 12 Januari ya, dengan tema Tuhanlah Panji Keselamatanku, dibawakan oleh Bro AF Leonardi ya. Oh Bapak Leonardi ya. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, jika ingin mendapatkan informasi mengenai kegiatan kami, bisa WA chat ke Sekretariat PD Elsa di nomor yang tertera di layar. Nah, sebelum kita akan tutup PD malam hari ini, kita akan foto bersama ya. Jadi Bapak Ibu semua yang saat ini kameranya masih di off, coba dibuka biar kelihatan yang matanya sembab, yang tadi mungkin tersentuh ya dengan firman yang dibawakan oleh Bro Silo ya, nggak usah malu-malu ya. Dibuka, kita akan foto bersama. Mungkin Pak Paul bisa ditampilkan di layar, mungkin yang masih tertutup yang belum kelihatan videonya ya. Wake up. Astri masih tertutup videonya. Kemudian Bapak Supratman Surya mungkin boleh dibuka, sama Jessica ya. Oke, masih tertutup videonya. Anastasia juga masih tertutup. Oke, 3, 2, 1, masih tertutup. Baik, silakan yang bertugas boleh ambil foto kita sama-sama. Oke, kita foto 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi. Senyum. Cheese. 1, Pak Wisnu. 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Boleh, baik, kita akan bersama, kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh mengikuti persekutuan. Kami masih diberikan kesehatan. Kami masih diberikan telinga untuk mau diajar, untuk mau mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang terkasih, Bro Selo yang Kau utus pada malam hari. Terima kasih ya Bapak, Engkau kembali mengingatkan, menguatkan kami di masa-masa yang sukar untuk tetap mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan manusia, terlebih kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati senantiasa Bro Selo dalam pelayanannya dimanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan kirim, kiranya pelayanan menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengarkan pewartaannya. Berkati senantiasa kesehatannya di masa yang masih dalam pandemi ini, yang kami belum tahu kapan akan berakhir, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan berikan kekuatan pada kami. Kami rindu ya Bapak, kami boleh berkumpul kembali di Rabu yang akan datang, masih di PD KK Elsa secara online, untuk memuji kembali, memuliakan dan menyembah Engkau. Semua doa ucapan syukur ini kami panjatkan kehadirat-Mu kepada Putra-Mu terkasih, penebus kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita pulang ya, kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita akan pujikan dengan sukacita ya, dalam hati yang gembira ya, kita akan bergembira
karena kita diberikan kekuatan pada malam hari ini oleh Tuhan melalui pewartaan Brosilo. Dengan sukacita kita nyanyikan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, tapi yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, haleluya, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, haleluya, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa, Tuhan memberkati kita semua. God bless you. God bless you all.